baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala Babut tawabi. Bab tawabi. Yatba'u ma qablahu fi i'rabihi. Tawabi yaitu yatba'u ma qablahu, isim yang mengikuti kepada isim sebelumnya, fi i'rabihi, dari sisi i'rabnya. Khamsatun, dan tawabi ada 5. Nah, kalau kita belajar muyassar misalnya atau jurumiyah, tawabi ada 4, ya kan? Yang pertama na'at, atau taukid, badal. Tapi kalau di kitab-kitab yang lebih tinggi lagi seperti kitab ini, dibahas ada 5 tawabi, yaitu yang kelima disebut dengan atof bayan. Jadi ada namanya atof yang kita gunakan dengan huruf atof seperti yang kita ketahui. Ada juga atof bayan, yaitu bukan dengan huruf atof. Dia lebih mirip dengan seperti badal. Jadi kita masuk ke pembahasannya. Kemudian yang pertama itu yaitu yang masuk semua tawabi yang 5. Naat termasuk, badal termasuk, atau bayan juga termasuk, dikarenakan sama-sama tabi. Kemudian definisi yang keduanya al-mushtaq. Inilah dia definisi bagaimana yang dikatakan oleh para ulama, yang namanya definisi itu untuk membedakan dengan istilah yang lainnya. Jadi satu istilah dengan istilah yang lainnya supaya kita tahu bedanya dengan definisi yang menyeluruh dan mampu membedakan dengan istilah-istilah yang lainnya. Kemudian tatkala dikatakan dengan al-mushtaq, yaitu yang bisa dipecah, yang bisa ditasrif seperti isim fa'il, isim maf'ul dan yang sejenisnya, maka atof dia tidak termasuk at-tabi al-mushtaq. Taukid tidak termasuk juga, atau badal. Maka at-tabi al-mushtaq ini sudah menjelaskan definisi na'at. Awil mu'awwalu bihi, atau yang ditakwil dengannya. Maksudnya apa? Anggaplah na'at tersebut bukan mushtaq. Misalnya, tiba-tiba kita jumpai na'atnya dalam bentuk jamid, bukan mushtaq. Maka yang jamid tersebut mu'awwal bihi, ditakwil ke bentuk mushtaq. Misalnya ra'aitu rajula hadza, misalnya aku melihat lelaki ini misalnya kita takwil ke bentuk mushtaq. Ada kalau ditakwil menjadi apa? Al-musyaru ilaihi, dalam bentuk isim maf'ul. Atau nanti kalau kita jumpai jaa zaidun ar-rajulu, misalnya jaa zaidun ar-rajulu, ar-rajulu dalam bentuk na'at dan dia jamid, ya kan? Kemudian bagaimana mentakwilnya? Ditakwil ke ar-rajuliyah, diberikan dengan ya dan ta sebagai bentuk masdar sina'i. Nanti pembahasannya lain lagi, ya kan? Ar-rajuliyah sebagai na'at bagi zaidun. Al-mubayyinu li lafzi matbu'ihi. Tugas na'at yaitu al-mubayyinu li lafzi matbu'ihi. Tugas na'at yaitu dia menjelaskan lafaz isim yang diikutinya. Menjelaskan lafaz isim yang diikutinya. Misalnya tadi seperti Ja'a Zaidun al-Fadilu, misalnya. Al-Fadilu dia menjelaskan lafaz Zaid yang mulia. Wa faidatuhu. Adapun faedah na'at yang pertama takhsisun.
untuk mentaksis, mengkhususkan. Ini kita jumpai jika na'at man'utnya dalam bentuk isim nakirah. Contohnya ja'a rajulun qabilun. Rajulun dalam bentuk nakirah. Rajulun mana saja, ya kan? Dikarenakan dia nakirah jadi bebas. Tapi tatkala diberikan na'at qabilun, maka qabilun fungsinya apa? Ditakhsis, untuk mengkhususkan dari lelaki yang masih umum. Telah datang lelaki yang mulia. Berarti lelaki yang banyak tadi, yang masih umum, dikhususkan dengan sifat mulia. Walaupun masih belum jelas siapa lelaki yang mulia tersebut. Yang kedua fungsinya tawdihun, untuk menjelaskan. Ini kita jumpai jika na'at man'utnya dalam bentuk ma'rifah. Misalnya apa? Ja'a Zaidun al-Fadilu. Zaidun ma'rifah dan dia man'ut, al-Fadilu ma'rifah dan dia na'at. Al-Fadilu menjelaskan si Zaid. Zaid yang mana? Zaid yang mulia. Atau yang ketiga bisa juga tujuan na'at tersebut fungsinya, faedahnya au madhun, untuk sebagai pujian. Misalnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman na'at yang pertama bagi Allah, Ar-Rahim na'at yang kedua bagi Allah. Dan fungsi atau faedah na'at di sini diletakkan sebagai apa? Sebagai madah, pujian. Pujian-pujian, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Au zammun, atau sebagai celaan, untuk mencela. Contohnya apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim na'at bagi asy-syaitan, dan faedahnya di sini adalah sebagai zammun, celaan bagi asy-syaitan. Au tarahumun, atau tarahum, yaitu merasa kasihan, berkasih sayang. Ya Allah, irham abdakal miskin. Ya Allah, irham abdakal miskina. Ya Allah, rahmatilah hambamu yang miskin ini. Nah, al-miskin di situ sebagai na'at dan faedahnya sebagai tarahum, untuk kasihan. Kemudian atau taukid, fungsinya, faedahnya hanya untuk taukid. Misalnya fa'idza nufikha fis suri nafkhatun wahidatun. Wahidatun sebagai na'at bagi nafkhah. Tatkala ditiupkan sangkakala dengan sekali tiupan, nafkhatun artinya satu kali tiupan. Kemudian diberikan na'at wahidatun yang fungsinya sebagai penguat taukid, satu kali tiupan. Kemudian kita lanjutkan, qala al-mu'allif rahimahullah wa yatba'u man'utahu fi wahidin min awjuhil i'rabi. Dan na'at dia mengikuti man'utnya. Jadi tahu kan apa itu na'at, apa itu man'ut? Na'at adalah sifat, ada pun man'ut yang disifati. Contohnya rajulun fadilun, fadilun sebagai na'at, rajulun sebagai man'utnya. Nah, na'at tersebut mengikuti man'utnya. Dari sisi apa? Fi wahidin min aujuhil i'rab, dari salah satu dari bentuk-bentuk i'rab, rafa, nasab, dan jar. Mengikuti rafa, nasab, dan jar. Kemudian wa minat ta'rifi wat tankir, dan mengikuti juga dari sisi ma'rifah atau nakirahnya. Dan thumma in rafa'a dhamiran mustatiran tabi'a fi wahidin minat tadhkir wat ta'nis. Kalau na'at tersebut merofakkan dhamir, isim dhamir mustatir, dan dia mustatir yang tersembunyi, tabi'a fi wahidin minat tadhkir wat ta'nis, maka na'at tersebut mengikuti kepada man'utnya dari sisi muzakkar juga, muannas juga. Jadi ada 7 ya kan. Yang pertama tadi rafa, nasab, jar 3. Kemudian ma'rifah, nakirah 5. Muzakkar muannas ada 7. Kemudian wa wahidin minal ifradi wa far'aihi, dan juga mengikuti salah satu dari mufrad dan jamak. Berarti totalnya berapa? 10 ya kan. Kalau keseluruhan 10, tapi kalau klasifikasi 4. Maksudnya 4 itu nakirah ma'rifah, ini 1. Kemudian yang kedua apa?
muzakkar muannas. Yang ketiga mufrad musanna jama'. Yang keempat rafa nasab jar. Empat golongan ya kan, tapi kalau dipecah semua menjadi 10. Yang pertama tadi dari sisi apa? Dari sisi al-i'rab. Dan i'rab ini ada 3 ya kan? Rafa, kemudian nasab, kemudian jar. Ya, isi. Kemudian yang kedua dari sisi apa? Dari sisi at-tadhkir wa ta'nis. Kemudian yang ketiga dari sisi apa? At-tankir wa ta'rif. Kemudian terakhir yang keempat yaitu dari sisi apalagi al-adad ya kan, bilangan. Apakah dia mufrad, musanna ataupun jama'. Ini 4 biasanya kalau di kitab-kitab itu 4 dari 10. 4 yang dimaksud adalah dari sisi rafa nasab jar, ini golongan yang pertama, tadkir ta'nis golongan yang kedua, ta'rif tangkir yang ketiga, yang keempat pun mufrad musanna jama'. Kalau ditotalkan semua 10, rafa nasab jar muzakkar muannas ma'rifah nakira mufrad musanna jama'. Ada 10 ya kan. Nah, ini semua berlaku pada an-na'at hakiki yang biasa kita bahas, yang di Jurumiyah atau di Muyassar. Ini namanya na'at hakiki. Apa itu na'at hakiki? Ini di buku rafa'a dhamirun mustatiran, yaitu an-na'atul ladzi yarfa'u dhamiran mustatiran. Na'at yang dia merupakan dhamir mustatir. Ini na'at yang biasa kita pakai, misalnya ja'a Zaidun al-qa'im, telah datang Zaid yang berdiri ya kan. Contohnya ja'a Zaidun al-qa'im. Nah, al-qa'im dia sebagai na'at dikarenakan dia mengikuti kepada Zaid dan dia bentuknya mustaq dan dia menjelaskan lafaz Zaid. Dan itu ini ja'a Zaidun al-qa'imu, dia termasuk ke na'at hakiki. Apa itu na'at hakiki? Na'at yang merofakkan dhamir mustatir. Nah, sudah kita bahas bahwasanya ada beberapa isim yang beramal sebagaimana fi'il, ya kan? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, isim tabdil, masdar dan lainnya. Ada 7 semalam. Nah, di sini al-qa'im dia dalam bentuk isim fa'il, dan isim fa'il dia bisa beramal sebagaimana fi'il, ya kan? Al-qa'im, apa fi'il madinya? Qoma. Qoma lazim atau muta'addi? Lazim, ya kan? Hanya bentuk fa'il. Maka fa'ilnya di sini yaitu dhamir mustatir takdirun huwa. Tapi kalau kita i'rab enggak usah lagi dibilang al-qa'im na'at hakiki. Kemudian apa lagi? Yarfa'u fa'ilan dhamiran mustatiran, enggak usah dibilang lagi. Kalau i'rabnya cukup kita katakan al-qa'im sebagai na'at bagi Zaid. Tapi kalau diperinci, al-qa'im di sini na'at bagi Zaid dan dia merofakkan dhamir mustatir takdiru huwa sebagai fa'il bagi qa'im. Paham Tom sampai sini? Sampai sini paham? Paham Ustaz. Tapi kan nak tentu kan bukan hanya sekedar rafa Ustaz. Ya, paham ya? Ustaz? Enggak.
enggak, dia tidak cuma rofa, bisa nanti misalnya ra'aitu Zaidan al-qa'ima atau marartu bi Zaidin al-qa'imi. Nah, yang dia marofa ini fa'il yang qa'im. Jadi bukan dia yang rofa, tapi alladzi yarfa'u dhamirun mustatiran. Al-qa'im ini merofakkan dhamir mustatir sebagai fa'il. Gitu. Oh, yang qaim Karena Ustaz ya. qaim isim fa'il beramal seperti fi'il. Ya, bukan qaim yang kita bahas ini, yang dia sebagai rofa ini. Tapi dialah yang merofakkan. Ini na'at hakiki. Dan dia mengikuti dari sisi yang 10 ini. Sama-sama rofa, berarti termasuk dia rofa. Kemudian muzakkar, ma'rifah, mufrad. Kemudian ada namanya an-na'at sababi. An-na'at sababi. Yaitu dia na'at menyebabkan, nah kan sebab artinya. Menyebabkan kepada yang lain. Apa itu definisinya? An-na'tul ladzi yarfa'u isman zahiran. Dia merafa'kan isim zahir. Na'at sababi itu na'at yang merafa'kan isim zahir. Sebagaimana yang kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, ada isim-isim yang beramal seperti fi'il, contoh dari isim fa'il kan. Nah, isim fa'il di sini kalau na'at hakiki dia merofakkan isim dhamir mustatir, ya kan? Yang mana dhamir mustatir tersebut sebagai fa'il bagi al-qa'im. Tapi kalau na'at sababi yang dirofakkan itu bukan isim dhamir tapi isim zahir. Contohnya ja'a Zaidun al-qa'imu abuhu. Telah datang si Zaid yang berdiri ayahnya. Pertanyaannya, siapa di sini yang berdiri? Zaid atau ayahnya? Telah datang si Zaid yang berdiri ayahnya. Siapa yang berdiri di sini? Zaidnya atau si ayahnya? Ayahnya Ustaz. Ayahnya, ya kan? Inilah dia dinamakan dengan na'at sababi. Na'at sebab kepada si abuhu. Bisa paham ya kan? Nah, al-qaim ini dia na'at. Al-qaimu bacaannya. Na'at kepada si Zaid, sifat bagi si Zaid. Si Zaid yang mana? Si Zaid yang ayahnya berdiri. Al-qaimu na'at di sini yarfa'u isman zahiran. Dia merofakkan isim zahir. Mana isim zahir yang dirofakkan? Abuhu. Nah, abuhu diirab sebagai apa? Fa'il bagi al-qaim. Karena al-qaim dia isim fa'il ya'malu amalan fi'li, beramal sebagaimana amalan fi'il. Maka abuhu sebagai fa'il dari al-qaim. Kemudian kalau tadi na'at hakiki dia mengambil semua ini, yang 4 ini, salah satu dari yang 10 ini. Tapi kalau na'at sababi dia cuma mengikuti dari sisi ini. Yang pertama dari sisi i'rab, kemudian dari sisi ma'rifah nakirah. Dari sisi i'rab harus sama al-qaim dengan Zaid, sama-sama rafa ini. Misalnya kalau nasab sama-sama nasab. Kemudian dari sisi ma'rifah nakirah juga harus sama. Zaidun ma'rifah, al-qaim juga ma'rifah. Enggak boleh ja'a Zaidun qaimun nakirah, tidak boleh. Adapun dari sisi muzakkar, muannas, mufrad, musanna, jamak ini bebas. Bisa misalnya kita katakan ja'a Zaidun al-qaimu, anak-anaknya. Abna'u di sini dia bentuk jamak ya kan. Kemudian al-qaimu dia bentuk mufrad. Bisa kita ubah misalnya yang lain yaitu duduk. Al-qaiduna.
Al-qaiduna. Di sini al-qaiduna dalam bentuk jamak. Padahal man'utnya Zaid dalam bentuk mufrad. Nah, ini boleh. Al-qaiduna dalam bentuk jamak, kemudian Zaid dalam bentuk mufrad. Padahal kalau na'at hakiki tidak boleh, ya kan, harus sama. Atau misalnya muzakkar muannasnya al-qaidatu, misalnya ummuhu, telah datang Zaid yang duduk ibunya. Al-qaidatu di sini naat kepada Zaid tapi dalam bentuk muannas. Kenapa bisa? Dikarenakan ini naat sababi yang dia menyebabkan kepada si ummu menjadi fa'il dan dia mengikuti kepada ummu dalam bentuk muzakkar muannasnya, tidak mengikuti kepada Zaid. Jadi kesimpulannya kalau naat sababi yang diikuti cuma dari sisi i'rab, kemudian dari sisi ma'rifah atau nakirahnya. Antum? Afwan Ustaz, bisa di i'rab lengkap Ustaz yang Zaidun kan dia fa'il san. Ya, ja'a fi'il madhi Zaidun fa'il, al-qaidatu na'at, kemudian ummuhu fa'il bagi al-qaidatu. Nah, gitu aja, Pak. Umuhu fa'il dari al-qaidatu. Al-qaidatu yang mana al-qaidatu sebagai isim fa'il beramal amalan fi'il. Berarti al-qaidatu itu naat dari Zaidun. Bagi Zaid, iya. Tapi yang diikuti cuma dari sisi ma'rifah dan rafa'nya saja. Karena dia na'at sababi, bukan na'at hakiki. Ustaz, kalau Wadih seandainya ya? na'tun hakiki Ustaz, Iya. misalnya kita contohkan jadi seperti tadi, ja'a Zaidun qa'imun abuhu. Itu bisa hakiki dan bisa sababi Ustaz, dua-dua. Tidak, Pak. Dikarenakan abuhu di situ sebagai fa'il dari al-qa'im. Dan dia termasuk na'at sabab. Mengapa? Dikarenakan lihat definisi yang tadi. Ana'tul ladzi yarfa'u isman zahiran. Karena ada abu di situ sebagai isim zahir dan dia dirafa'kan dari al-qa'im. Dan na'at sababi tidak boleh na'at hakiki. Karena na'at hakiki itu dhamir mustatir yang dirafa'kannya. Intinya ya, yarfa'u dhamirun mustatiran berarti na'at hakiki. Yarfa'u isman zahiran na'at sababi. Fahuwa kal fi'li, dia sama seperti fi'il. Maksudnya apa? Boleh naat tadi dalam bentuk mufrad, tapi fa'ilnya dalam bentuk jamak, seperti yang anda contohkan tadi. Al-qa'imu abna'uhu, boleh. Al-qa'imu kan mufrad, tapi abna'uhu fa'ilnya dalam bentuk jamak, boleh. Wal ahsan, nah itu kan boleh dari sisi boleh atau tidaknya, boleh. Tapi yang paling baik, yang paling utama, contohnya ja'ani rajulun qu'udun ghilman. Berarti kan di sini rajulun dia man'ut, ya kan? Qu'udun naat bagi rajulun. Tapi rajulun mufrad, qu'udun dalam bentuk jamak taksir. Ini boleh. Ghilmanuhu fa'il bagi qu'udun. Qu'udun artinya apa? Duduk, ya kan? Duduk. Kemudian u'udun mengikuti kepada rajulun dari sisi apa tadi? Apa saja tadi sisi yang diikuti? Dari sisi rafa, kemudian yang kedua dari sisi nakirahnya, ya kan? Adapun dari sisi muzakkar muannasnya tidak mengikuti, begitu juga dari sisi mufrad dan musanna dan jamaknya tidak diikuti. U'udun dia bentuk jamak. Kemudian gilmanu sebagai fa'il bagi qu'udun. Dan qu'udun di sini boleh dalam bentuk jamak, bahkan ini yang lebih baik, yang lebih ahsan. Kemudian tingkatan berikutnya yang di bawah yang paling terbaik tadi, qa'idun, maksudnya ja'ani rajulun qa'idun ghilmanuhu, kita buat dalam bentuk isim mufrad, qa'idun ghilmanuhu, boleh juga. Atau kita buat jamak muzakkar salim, ja'ani rajulun qa'iduna ghilmanuhu, ghilmanuhu sebagai fa'il. Baik, kita lanjut sedikit. Ini agak lama untuk maju ya kan, sampai awal aja. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala
wa yajuzu qat'u sifatil ma'lumi mausufuha haqiqatan. Boleh memotong apa? Memotong sifat naat al-maklum jika sifat atau naat tersebut maklum telah diketahui. Mausufha yang disifatinya. Jadi boleh tidak di'irab sebagai sifat kalau man'utnya sudah diketahui. Haqiqatan, yang pertama baik secara hakikat sudah kita ketahui, awid di'aan atau cuma klaim semata bahwasanya lawan bicara kita mengetahui man'utnya. Contohnya apa? Misalnya contoh yang gampang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman naat bagi Allah, ya kan? Berarti Allah sebagai man'ut. Nah, Allah maklum enggak Allah? Maklum, ya kan? Pasti diketahui. Kita ketahui siapa Allah. Tatkala naatnya, tatkala man'utnya telah diketahui, tatkala mausufnya telah diketahui, mausuf sama man'ut itu sama. Tatkala sudah diketahui, maka Ar-Rahman boleh kotok, dipotong. Maksudnya apa? Tidak di'irab sebagai naat. Boleh. Boleh juga sebagai naat. Boleh tidak di'irab sebagai naat. Ar-Rahim begitu juga. Boleh di'irab sebagai naat. Boleh tidak di'irab sebagai naat. Sebagai yang lain. Nah, apa i'rabnya kalau bukan sebagai naat? Raf'an bi takdiri huwa. Ar-Rahman dirafa'kan dengan takdir ada huwa di situ. Bismillahi huwar rahmanu ar-rahimu. Jadi huwa sebagai mubtada, ar-Rahman sebagai khabarnya. Atau bisa dinasabkan Bismillahi ar-Rahmana ar-Rahim. Ditakdiri a'ni, jika kita takdirkan ada a'ni di situ. Bismillahi a'ni ar-Rahmana ar-Rahima. Atau bisa juga takdirnya apa? Amdahu rahmana rahima. Atau adumu, ini kalau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minasyaitoni adummu ar-rajima. Tinggal disesuaikan dengan konteksnya. Kalau ar-Rahman kan amdahu yang cocok. Atau arhamu. Ini maksudnya dipotong. Maksudnya dipotong itu tidak di'irab sebagai naat. Kalau naat kan ar-Rahmani ar-Rahim. Ar-Rahimi. Boleh dipotong, dikotok dengan rafa. Bismillahi ar-Rahmanu ar-Rahimu. Dengan takdir huwa ar-Rahmanu ar-Rahimu. Atau ar-Rahmana ar-Rahima dengan takdir amdahur rahmana ar-Rahima. Baik, itu. Kemudian kalau contoh yang tadi Ar-Rahman Ar-Rahim, dua naatnya. Kalau sejak yang pertama yaitu Ar-Rahman sudah tidak kita naatkan, Bismillahi Ar-Rahman, ini kan tidak naat, maka tidak boleh naat yang kedua Ar-Rahim kita baca dengan Ar-Rahimi sebagai naat. Bismillahi ar-Rahmanu ar-Rahimi, tidak boleh. Mengapa? Dikarenakan sudah dipotong tadi yang pertama, Ar-Rahman sudah dipotong. Jadi tidak boleh Ar-Rahim sebagai naat. Beda halnya kalau Bismillahi ar-Rahmani, ar-Rahmani sebagai naat, maka Ar-Rahim bebas. Bisa dibaca Ar-Rahimu, bisa dibaca Ar-Rahima. Bentar Ustaz, yang tadi Ar-Rahmani sebagai apa Ustaz? Naat kalau di kasroh. Oh, boleh setelahnya itu Boleh setelahnya dinaatkan juga, boleh juga dijadikan sebagai maf'ulun bika atau sebagai khabar huwa rahimu atau a'ni ar-rahima. Oh iya. Nah, nanti karena ini lagi yang lebih gampang jadi pahami.